Hai, namaku Ruth Sapiana. Aku akan membahas tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi yang mengidentifikasikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Ekonomi era ada ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi informasi, dan ekonomi kreatif. Industri kreatif, industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Ekonomi kreatif memiliki cakupan yang lebih luas dari industri kreatif. Industri kreatif menggerak ekonomi kreatifnya, contohnya ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Ekonomi kreatif penciptaan nilai tambah dari ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Industri kreatif merupakan bagian atau subsistem dari ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang makin intensif dan masif di semua lini kehidupan. Yang kedua, memacu percepatan proses globalisasi di bidang media, hiburan, finansial, transportasi, ekonomi, dan bisnis. Yang ketiga, interkoneksitas antara pelaku bisnis dan ekonomi membuat semakin aktif dan produktif. Yang keempat, perlunya membangun dan mengandalkan SDM yang kreatif dan inovatif. Yang kelima, ekonomi pengetahuan atau ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di Indonesia merupakan badan yang pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Semula urusan ekonomi kreatif menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata. Saat ini, Kepala Badan Ekonomi Kreatif dijabat oleh Triawan Munaf. Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. Memantapkan pengembangan ekonomi kreatif dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif, berlandaskan keunggulan sumber daya alam, budaya, dan sumber daya manusia berkualitas dan kreatif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat kebanggaan untuk menciptakan iklim usaha kondusif bagi pengembang industri kreatif lokal. Pilar-pilar ekonomi kreatif, yang pertama sumber daya kreatif, sumber daya alam, dan sumber daya budaya. Yang kedua industri, ketiga pembiayaan, keempat teknologi dan infrastruktur, yang kelima pemasaran. Beberapa hambatan ekonomi kreatif menurut Mari LK Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang pertama ada akses pada bahan baku, kedua teknologi, tiga pemodalan, keempat perlindungan hak cipta, dan yang terakhir ketersediaan ruang publik. Peluang ekonomi kreatif Indonesia. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, pangsa pasar. Hasil industri kreatif baik lokal, nasional maupun global cenderung meningkat. Ekspektasi konsumen terhadap produk industri kreatif semakin tinggi. Sebagai salah satu contoh dari ekonomi kreatif ada konten kreator. Sebagaimana ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional. Mengacu pada definisi, ekonomi kreatif adalah salah satu sektor perekonomian yang memanfaatkan ide, kreativitas, dan pengetahuan dari manusia berperan sebagai faktor produksi utamanya. Sejalan dengan peran konten kreator, konsep ekonomi kreatif ini lebih mengutamakan kreativitas, ide, dan pengetahuan dari sumber daya manusianya.
Sebagai kesimpulan, industri ekonomi kreatif yang merupakan salah satu penerapan dari tujuan berkelanjutan global ini memberikan peluang besar bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk terus berkarya dan berinovasi. Untuk itu, meningkatkan skill untuk menjadi konten kreator profesional merupakan hal yang sangat dianjurkan. Semoga informasinya bermanfaat.